Shalom, selamat berjumpa bagi kita sekalian di dalam acara renungan singkat roti hidup. Pada hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan. Datang berdoa, memohon penyertaan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, dan bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Renungan kita pada saat ini terpilih dari kitab Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memperlakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi renungan kita pada saat ini diberi judul Mintalah dan Berilah. Jika kita ditawarkan mana yang baik, memberi atau meminta, mungkin jawaban kita adalah memberi. Tetapi jika kita ditanya mana yang lebih baik, menerima atau memberi, mungkin akan lebih banyak menjawab menerima. Mengapa? Karena menerima menghasilkan, tetapi memberi berarti mengurangi apa yang ada pada kita. Nah, Tuhan Yesus menasihati supaya kita meminta agar diberi, mencari agar mendapat, dan bahkan mengetuk agar pintu dibukakan. Jika saat meminta, mencari, mengetuk adalah bentuk sikap berharap dan memohon dengan merendahkan diri, sama seperti seorang anak kepada orang tuanya pada ayat ke-7 sampai ayat yang 11. Ketika kita sadar bahwa kepekaan kita akan hal yang mulia itu belum terbangun, maka dengan iman kita meminta hal tersebut kepada Allah. Bapa di sorga melebihi orang tua di dunia ini. Ia akan memberikan hal yang mulia bagi setiap anak-anaknya yang sungguh dan tulus memintanya. Kesungguhan dan ketekunan berdoa itu lahir dari keyakinan bahwa Allah baik adanya dan pasti akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan yang Ia kehendaki. Bila Bapa duniawi yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, alangkah lebih baik lagi sikap dan tindakan Bapa surgawi kita. Keyakinan akan kebaikan Allah bukan saja berdampak pada kehidupan doa kita, tapi juga berdampak pada sikap sosial kita. Ada pada ayat yang ke-12 di bacaan selanjutnya. Tidak cukup untuk selalu meminta tanpa ada usaha, namun tidak cukup untuk memiliki tanpa membaginya kepada orang lain. Karena itu, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan sesuai yang kita butuhkan, karena
Tidak semua yang kita inginkan, kita butuhkan akan dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan bukan seperti pesuruh kita yang kita suruh ini suruh itu, kita minta ini minta itu harus Dia kabulkan. Tetapi Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk itu berdoalah sambil mengusahakan segala sesuatu yang kita butuhkan, maka Tuhan akan memberi peluang terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, jadi kita berdoa sambil kita berusaha. Jadi kita berdoa bukan sambil duduk-duduk saja setelah berdoa, menunggu datang apa BLT, BST atau apa semacamnya sekarang yang banyak, ya, bantuan-bantuan sosial. Tetapi kita setelah berdoa, kita berusaha melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Nanti Tuhan akan memberikan berkat-Nya melalui apa yang kita kerjakan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan Tuhan memberi apa yang kita inginkan, yang kita maui semau kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah situasi pandemi COVID yang masih mengganas saat ini, supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, di tempat kerja, di masyarakat, di tempat ibadah, ataupun sekalipun di rumah, kita tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan itu adalah sebuah usaha, dan kiranya Tuhanlah yang memberkati kita supaya kita boleh terhindar dari COVID-19, kita boleh tetap sehat dan boleh bekerja mencari berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami datang lagi angkat kehadapan hadirat-Mu yang kudus atas pemberitaan firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan dengan singkat. Kiranya Tuhanlah yang memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami umat-umat-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi makanan yang hidup, menjadi roti hidup bagi kami segenap umat Tuhan yang boleh mendengarkannya. Peliharakanlah kami Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Hindarkan kami daripada susah mara bahaya, khususnya daripada COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Amin.